Dakwahnya Rasulullah pertama-tama sembunyi-sembunyi di Baitul Arqam Ibnul Arqam, di malam hari dengan budak-budak belian dan du'afa, orang-orang yang miskin, yang melemah. Karena tanda di dalam Taurat dan Injil yang dibaca oleh Najasyi dan Herakla, waktu ditanya kepada sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah, bagaimana kaumnya, orang kaya atau orang miskin? Sedangkan di Taurat dan Injil Allah udah bilangin kaumnya orang-orang du'afa, orang-orang fuqara dan masakin. Percaya Herakla, percaya Najasyi bahwa benar di dalam Taurat Nabi pertama-tama dakwahnya diam-diam, gelap-gelap, sembunyi-sembunyi, dan yang masuk Islam hanya segerintil, dan hanya orang dhaif, orang lemah, fuqara dan masakin, dan abid dan amah, orang-orang budak dan belian, perempuan. Subhanallah. Itulah. Tapi Rasulullah jalanin semuanya. Masya Allah. Jalankan. Hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira. Ini jalanku menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, dengan pandangan mata yang jelas, kebenaran, hak, ini yang aku jalan. Enggak bisa dia halang-halangi. Sampai pamandanya Abu Thalib pernah datang, sudah didorong, udah ditekan, udah dipaksa orang-orang Quraisy, ponakanmu tuh suruh berhenti dakwah. Jangan dia mencaci maki keluar Tuhan kita, jangan dia mengajak umat-umat kita untuk masuk ke Islam. Siapa yang ngobrol? Maka Abu Thalib panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ammi, wahai pamanku, kalau sekiranya matahari di tanganku, bulan di tanganku untuk aku berhenti dari dakwahku, aku enggak berhenti ya ammi. Masya Allah. Kata Sayyidina Abu Thalib, udah aku ikut engkau ya wahai ponakanku. Allahumma shalli wa sallim. Pamannya dimuliain di atas kepala, tapi urusan ini nggak bisa paman. Mau ente berhentiin, mau stop dakwahku, lah. Walaupun matahari dan bulan di tanganku nggak mau. Mau dikasih raja, mau dikasih harta, mau dikasih wanita, mau dikasih apa aja nggak mau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Dia pengen masukin Islam. Rahmah Nabi kita, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia pengen masukin Islam. Kaum-kaum Jufa, Badawi, Jahiliyah, Arabi, dia pengen masukin Islam. Bahkan Yahudi dan Nasrani, penyembah-penyembah orang-orang yang sebelumnya berhala, dia pengen masuk Islam. Enggak ada lagi agama yang aku bawa ini. Semua di Jazirah Arab aku akan berantas, aku akan kosongkan, bersihkan daripada agama-agama yang tidak hak. Nabi kita tuh, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila. Orang-orang Jufa, Arabi, orang-orang Arabi semuanya sujud kepada sanam, sujud kepada berhala, Al-Lata wal Uzza wal Hubal yang dibawa oleh Huyai Ibn Akhtab. Semuanya pada tunduk karena orang-orang penguasa Quraisy, pembesar-pembesarnya ikut semuanya pada beribadah dengan berhala dan patung. Maka Nabi kata, la tanfa'u la qubur. Patung, batu, kayu, enggak ada manfaatnya, enggak ada madaratnya. Bahkan Sayyidina Umar pernah, dia bilang, aku pernah di zaman jahil aku bikin patung itu dari tepung korma. Tepung sama korma aku adonin jadi adonan, jadi kering. Ntar kalau aku lapar aku makan gitu. Dia ketawa. Satu lagi dia nangis, aku di dalam jahiliyah aku bengis, kejam sampai putriku aku kubur hidup-hidup. Idal mau'udatu su'ilat. Nanti aku akan ditanya, kenapa engkau kubur wanita anak-anak kecil hidup-hidup? Karena takut takut malu kalau ada anak-anak perempuan kita berbuat yang nista. Sampai begitu orang-orang jahiliyah di zaman sebelum Islam ya. Maka Nabi enggak mau. Dia pengen Islam, dia pengen semua mengikuti Allah Subhanahu wa taala perintahnya, jangan lagi mengikuti menyembah seperti bapak-bapaknya. Betul mereka sudah mempunyai akhlak-akhlak yang baik, mempunyai kesempurnaan akhlak, tapi datang Nabi, innama bu'ithu liutammima
mimma makarimal akhlak. Yang baik kata Rasulullah, khairukum khairukum fil jahiliyah, khairukum khairukum fil Islam. Kalian yang sudah di jahiliyah baik, bagus. Nanti masuk Islam lebih bagus lagi. Karena itu akhlak-akhlak semuanya perangi yang baik. Ya. Tapi kalau mereka mempunyai kebesaran, pangkat, sombong. Oh, dia punya sombong, hamiyah, asabiyah, kebangsaan, kesukuan, ya, kerajaan, kedaulatan, ya, punya jabatan. Nah, ini sombong Quraisy, sombong sifat-sifat jahiliyah, ditinggal, dikikis dengan tawadhu, dengan rendah diri, dengan sifat-sifat yang mulia seperti Nabi kita, waqfid janahaka lil mu'minin, engkau rendahkan pundakmu kepada orang-orang yang beriman. Itu datangnya Nabi dengan penyempurnaan akhlak. Walaupun di jahiliyah ada daripada akhlak-akhlak yang mulia. Nah, disitulah karena banyaknya kezaliman, banyaknya kemaksiatan, banyaknya orang-orang yang tadi akhlaknya sombong, angkuh, kejam, bengis, zalim, banyak peperangan, banyak pembunuhan. Datang Nabi kita penyelamat dunia dan akhirat, pendamai Nabi kita, damai Nabi kita, ya, Nabi yang dikenal shadiqul wa'dil amin. Dia orang yang jujur dan betul-betul tepat janji kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang jahiliyah. Dikenal segala sesuatu keributan, Nabi yang menengahi, Nabi yang solohin, Nabi yang akurin. Dipakai Nabi sebelum ini Islam, sebelum Nabi kita tahu kan masuk ke Nabiannya umur berapa? 40. Jadi itu 1 sampai 15 sampai ke 40 itu sejarah Nabi luhur semuanya, indah semuanya. Kalau diselusuri dari umur 1 sampai besarnya, sampai oroknya, sampai semuanya ada di dalam kisah-kisah sirah nabawiyah tentang Nabi kita Muhammad. Apalagi tatkala dia sudah dengan Khadijah berniaga, berdagang, teman Sayyidina Abu Bakar teman dagangnya, kenal sama Nabi. Orang Yahudi temannya juga kenal sama Nabi. Banyak Sayyidina Utsman kenal sama Nabi, lagi dagang dengan Sayyidatuna Khadijah, kaya raya Nabi, menjadi asisten Khadijah, menjadi suaminya langsung wanita janda kaya raya. Yang segala-galanya paling kaya di Mekah perempuan adalah Khadijah. Ibaratnya gimana kalau gitu? Begitu Nabi kita Muhammad. Tapi itu semuanya dilepas, dari kaya balik ke miskin. Ya Allah, ada nggak orang kaya menjadi miskin? Nggak mau gitu, lagi enak-enaknya. Nabi pengen apa? Apa kata Rasulullah? Allah ma'ahini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil dakwah Islam. Tatkala fasda' bima tu'mar, jalankan apa yang aku perintahkan, kata Allah. Ini risalah, ini ajaran, tegakkan, luruskan, berantas orang-orang penyembah patung berhala di Mekah, peminuman, perkosaan dan judi, semua berantas. Allahumma shalli wa sallim. Nggak bisa begitu aja. Datang permusuhan, datang perlawanan. Kalian Nabi kita, Nabi itu nggak punya siapa-siapa, nggak punya tangan kanan, nggak punya tangan kiri. Nabi selalu ngomong, ya Allah, engkau islamin salah satu 2 dari Umar, Amr dan Umar. Umar itu Ibnul Khattab, yang Amr siapa? Amr bin Hakam, Abu Jahal. Ya Allah, kalau darah salah satunya masuk Islam aja deh, kuat aku katanya. Ada yang belain aku, tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi. Doanya selalu didoain, ya Allah masukin Islam Umar atau Amr. Ya Allah masukin Islam Umar atau Amr. Dimasukin Islam siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, tangan kanannya Rasulullah. Yang kedua Hamzah. Oh, Asadullah, macannya Allah, Hamzah bin Abu Thalib, karramallahu wajhah. Tadinya dia nggak peduli dengan agama, dia orang bijak, dia orang necis. Sayyidina Hamzah demen yang hak. Dia lihat Rasulullah ponakannya dianiaya, dia pegang tangannya, janggutnya Abu Jahal. Ini ponakan aku nih, aku tahu dia amin, aku tahu dia sadik. Aku nggak pernah utik-utik tentang agama. Engkau, wow, 2 sekarang punya apa?
punya bodyguard Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Baru tuh Rasulullah berani di situ. Tapi masing juga kalah karena banyakan dia sama kita. Banyakan sehingga Rasulullah diperintahkan mau dibunuh, mau ditangkap, mau diikat, mau diusir sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Allahumma shalli wa sallim. Begitu. Orang-orang yang mempunyai akal yang besi, tahu kebenarannya Nabi, tahu kejujurannya Nabi, tahu keamanatannya Nabi, dan tahu misinya Nabi, mau menyelamatkan kalian. Bodoh kalian wahai jahiliyah, nyembah patung yang enggak bisa bergerak, yang enggak bisa melihat, yang enggak bisa memberi. Innaka la tadur wa la tanfa'. Batu berhala dari kayu enggak ada sama sekali manfaatnya, ya kan? Orang-orang penyembah patung, apa manfaatnya? Ya ada. Mau gerak enggak bisa bergerak. Ente yang bikin. Dulu di kampung saya itu dibikin berhala yang tinggi, diinjak-injak. Udah cakep jadi Tuhannya. Lucu. Dia bikin dari kecil sampai gede, dinaikin sampai kepala dipoles-poles. Dia tutupin tuh nggak boleh orang lihat, dimalu. Udah kelar jadi baru dibuka. Wah, yang kemarin diinjak-injak. Dibikin, dipoles dari semen sama cat. Iya kan? Di belakang penjara. Nah, itu kan nggak masuk di akal, masih ada Tuhan yang begitu. Ente sendiri yang bikin. Nah ini semuanya bagaimana tadi perjuangannya Nabi, dakwahnya Nabi itu panjang sekali. Nanti kita terusin setelah ada pendampingnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala